misalnya ngambil tindakan itu, misalnya para politisi yang kemarin berdebat sama Mas Akmal, atau memang sebenarnya memang itu tidak terpikirkan dan baru tahu gitu barbarnya netizen bola gitu Bang. Ini ikutan nakal saya. Ya, jadi kalau bahasanya kan apa namanya, bisa usidal amru lalu yang ahli bakal bisa. Apabila ada satu permasalahan yang diserahkan bukan kepada ahlinya, maka bukan saat-saat aturan. Dan itu yang terjadi. Maaf, saya bisa mengatakan ini murni karena intervensi politik. Kenapa yang murni karena intervensi politik? Saya 3 kali bahkan 4 kali bicara dengan tokoh-tokoh partai dan dalam kongres dia menyatakan itu bahwa ini siasat. Nah, siasat itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia siasat, strategi gitu kan. Strategi mereka untuk 2024. Yang saya bilang katakan ini nggak salah ini strategi ini gitu kan. Nggak salah, karena kemungkinan mereka akan ambil ceruk pemilih muslim untuk kemudian masuk ke mereka, ke partai mereka gitu. Dan saya katakan, bahkan saya bilang kamu ini nggak tahu apa-apa soal politik gitu kan. Wah, saya bukan orang politik, saya kan penggemar bola, saya cuma berpikir bagaimana sepak bola ini jalan, saya sampaikan seperti itu. Jadi apa namanya, ada kemudian kepentingan yang sebenarnya dilontarkan, yang kemudian dilontarkan tapi pada akhirnya salah. Salah kenapa? Karena kemudian ada kawan yang kemudian dapat bocoran dari istana bahwa kita tukar dengan Peru. Karena itu memang ternyata bukan FIFA, itu strategi pemerintah. Pemerintah masih berpikir dengan strategi politik pasar gembrongnya, gitu kan, dalam menurut saya. Apa namanya? Dia pikir kita gini, oke kita ngomong sama FIFA, tukar saja Peru jadi tuan rumah U20, kita tuan rumah U17. Jadi itu rumor ya Bang? Itu bukan, itu rencana yang disampaikan. Jadi Pak Erick itu datang ke Doha untuk menyampaikan itu, untuk menyampaikan permintaan dari Ibu Megawati, untuk menyampaikan itu semua bahwa ini loh yang kita mauin gitu kan, bahwa tukarlah sampai kemudian jadi nggak malu karena apa, di U17 kan nggak ada Israel gitu kan. Saya bilang, Pak, hati-hati loh Pak, Israel juga main, masih ada Tunisia. Udah kita kalkulasi lah, Israel nggak lolos. Jadi kalau kemudian Indonesia jadi tuan rumah U17, itu kan artinya apa namanya, komitmen yang sudah disampaikan tidak kemudian apa namanya jadi backfire kepada itu partai gitu kan, bahwa ini ada solusi win-win solution. Bahkan dikatakan seperti itu, ini udah win-win solution gitu kan. Dan pasti itu terjadi, kamu nggak usah banyak ngomong lah. Saya bertanggung jawab, sampaikan seperti itu. Sangat pede ya? Sangat pede sekali. Jadi kalau kemudian dialihkan ke yang lain-lain, saat ini saya pikir itu cuma sekedar cara untuk mencari pengalihan isu. Tidak kemudian menyelesaikan persoalan, dan persoalan masih tetap di situ kan ya? Betul. Dan jadi menurut saya gini, datang ke FIFA, bukan dong. Jadi gini, ini ceritanya bercanda. Pak Jokowi dimarahin, gitu kan? Pak Jokowi dimarahin, udah lari dulu ke sana, ini pesan dari ibu, gini. Nanti kalau kemudian nggak boleh, nanti kita ngomong. Ini cerita ya Bang, ini kan soalnya ini kan live di YouTube ya. Nggak apa-apa. Ini apa-apa ya? Biasa aja, karena ini analisa saya. Gitu. Oke, analisa ya. Kalau jangan dipotong-potong di TikTok ya. Ya kan, pikiran saya sebagai masyarakat awam lah, bukan politisi. Kalau kecuali saya orang partai, saya orang biasa aja. Jadi gini, datang kemudian disampaikan di sana, tolong sampaikan ini loh pimpinan kita karena pimpinan yang awal di Israel, kemudian dicoret tidak bisa. Israel main di yang seperti Pak Kaita sampaikan, kita usaha untuk kohos ya nggak bisa lah. Masa peserta Piala Dunia jadi 25. Ya. Kalau misalnya kohos Singapura masih bilang, oke gua siap, tapi itu tuan rumah juga dong. Gua tampil juga. Karena Indonesia punya hak tampil di Piala Dunia kalau tuan rumah. Gua juga tuan rumah. Dan pesertanya jadi 25. Dan kalau kemudian kita pindahkan aja ke Singapura. Lo kalau Israel lolos sampai finalnya di Singapura Piala Dunianya gitu kan, bukan jadi Piala Dunia Indonesia. Ini yang nggak dipikirkan gitu kan. Dan kemudian yang nggak dipikirkan lagi, apakah FIFA menerima kemauan kita semua? Kan ternyata tidak. FIFA setelah diintervensi seperti itu, pikiran FIFA ya udah nggak usah sekalian. Jadi sebenarnya menurut saya Pak Jokowi itu sudah tahu kita bakal jadi tuan rumah sebelum dia menyampaikan pidato terakhir. Jadi pidato yang disampaikan itu sebenarnya untuk meyakinkan tujuannya, meyakinkan FIFA tolonglah balikin lagi gitu kan. Jadi tolong ini situasinya ini kita udah bersiap jauh-jauh hari, batal ini legasi saya loh. Ini bahasanya kan bahasa rakyat saya. Legasi saya untuk kemudian Pak Jokowi kan termasuk orang atau presiden yang sangat luar biasa terhadap sepak bola. Dan Piala Dunia ini akan menjadi legasinya kalau kemudian digelar di Indonesia. Tapi kemudian batal gitu kan karena dibiarkan sama partainya. Nah ini kan yang menjadi hal yang unik gitu kan, gajah berdatang dengan gajah yang rugi yang rusak, rugi kita ini semua.
Nah, itu yang kemudian ditawarkan bukan bullying. Terus kata FIFA, ini bukan tempat transaksi gitu kan. Jadi saya bilang ini strategi dagang di pasar gembrong dibawa ke internasional. Di pasar gembrong kita beli, kemudian bawa pulang kata anak kita, ayah saya nggak mau ayah, tukar balik lagi pasar gembrong bukan bisa. Nah ini nggak bisa Piala Dunia. Piala Dunia sudah ada aturan-aturan. Ini yang tidak dipikirkan politisi kita. Politisi kita itu berpikir sangat sederhana, menyederhanakan masalah. Sementara akibatnya sangat besar. Sekarang akibatnya sangat besar sekali gitu kan. Dan itu problem yang kita hadapi dan kita berharap ke depan hal semacam ini tidak terulang gitu. Jangan sampai kemudian setiap ada mau event besar, kemudian mau tahun politik, dibikin ramai aja. Penyelesaiannya gampang, kita kecewa itu aja. Kita kecewa, kita mohon maaf, kita sudah berusaha, ini bukan kiamat dan lain-lain pernyataan-pernyataan itu semua. Apakah itu mengobati luka rakyat? Tidak. Rakyat hanya ingin nonton sepak bola, rakyat tidak perlu soal Israel. Rakyat, kita batal Piala Dunia sekarang, kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Apakah kemudian Israel merdeka? Ya juga. Apakah kemudian hubungan Israel dengan Palestina menjadi baik? Ya juga. Gitu kan. Apakah kemudian politik internasional menjadi damai? Ya juga. Kenapa? Karena memang tidak bisa diselesaikan segala sesuatu hanya dengan keputusan kita untuk menolak. Kan kalau orang bicara, orang bergaul nih, saya bilangin sama kiai saya, Mal itu kalau tiap malam ada teman-teman main gaplek, main karambol sampai subuh, lu main sana, kok main? Kan nggak mudorot ini, nggak bagus, ya lu aja main, terus subuhnya lu ajak sholat. Kalau lu udah main sini, pasti dia mau sholat subuh. Nah itu kan yang dilakukan, harusnya politik itu yang dilakukan kita. Udah mainin bolanya, kita ketemu Israel. Israel, bisa nggak kita bikin pertandingan bola Israel lawan Palestina lawan Indonesia? Kan? Sebagai upaya ini untuk kemudian kita damaikan negara ini, walaupun dalam konteks agama, konteks Islam, Israel tidak akan pernah bersatu dengan Palestina. Itu nggak akan bersatu. Itu konteks agama dan semua tokoh-tokoh agama tahu itu. Gitu. Nah kemudian setidaknya ada jalan-jalan langkah yang dilakukan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Gus Yahya. Jadi kalau kita cuma teriak menolak Israel karena tidak melakukan apa-apa, setelah itu tidur dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi menurut saya kalau kita kemudian mau komitmen PDI, misalnya sekarang mau komitmen memperjuangkan, perjuangkan di internasional di PBB, misalnya. Karena tempatnya di sana, bukan di sepak bola. Sepak bola itu hanya bisa, menurut saya, hanya bisa menjadi jalur diplomasi yang jalur sepak bolanya. Misalnya perseteruan Korea Selatan, Korea Utara, kan setidaknya lewat sepak bola jadi damai. Kan jadi damai. Kemudian Inggris dengan Argentina perang Malvinas, setidaknya lewat sepak bola 90 menit minimal damai, gitu kan. Kemudian ada Iran Irak, nanti kemarin kan di Piala Asia, Irannya kalah sehingga kemudian Irak yang lolos Piala Dunia. Kemudian juga ada Iran dengan Amerika Serikat 2 kali ketemu di Piala Dunia 98 sama kemarin 2022. Diplomasi lewat itu damai semuanya, tidak ada perang gitu. Karena memang sekarang tidak ada lagi perang dengan senjata, itu dengan Bozo Fikri, perang pemikiran. Nah ini yang harus dilakukan sebenarnya oleh para politisi kita. Tepuk tangan dong buat tepuk tangan dulu. Tadi saya meng-highlight yang soal Mas Akmal barusan soal ada disrespect ya dari kesannya ya, menyederhanakan persoalan dari beberapa orang yang menolak kedatangan timnas Israel yang mengakibatkan batalnya Piala Dunia U20. Tapi saya mau tanya dulu ke Mas Rais ya, saya ingin seru sedikit Bang, soal risk assessment. Tadi Mas Akmal tadi bilang bahwa jangan-jangan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.